Yang jawab salam, saya doakan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan insyaallah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salamku saya doakan semoga kewir-kewirnya cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jawab salamku saya doakan semoga BLT-nya bantuan langsung tunai cepat dicairkan. Dan yang tidak jawab salamku saya doakan semoga suami tak kawin lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbihi wa salamun alaihi wa barakatuh wa ala alihi Muhammadin wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في آية أخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد. Yang terhormat Ahlul Bait atau tuan rumah, terkhusus Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ripal yang menghubungi saya ke sini, alhamdulillah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Lurah telah berada di tengah-tengah kita. Para ustaz-ustazah, guru mengaji, imam masjid, serta ibu-ibu majelis ta'lim, serta seluruh jamaah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, itu pun tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada seluruh jamaah. Kita tes fokus dulu. Jamaah. Oh jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ibu. Oh ibu. Sehat-sehat Jeki. Suami tak iya. Anak tak. Kewir-kewir tak. Aman jadi aman. Iya. Iya. Lanjut. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan malam hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita dalam keadaan berduka, walaupun kita dalam keadaan tertimpa musibah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur atas apa yang terjadi, atas musibah yang terjadi, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih dan amat sangat menyedihkan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal
salah satu tanggal kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya ingin mengajak seluruh jamaah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Luar biasa. Begitu nikmatnya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Tazkiratul Maun yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita masih bisa bertemu, berjumpa dengan almarhum Muhammad Nasir alias nama bekennya Jordan. Saya juga heran kalau orang Bugis banyak bagus namanya tapi lain-lain dipanggilkan Ki. Muhammad Nasir dipanggil Jordan, Irfan Muhtar dipanggil Kulung, Dandi dipanggil Dato, Abdul Rahman dipanggil Umbu, Muhammad Usran dipanggil Tonge. Heran banget. Luar biasa ini orang Bugis. Luar biasa. Rahmat Adrian dipanggil Cembu. Jadi luar biasa. Beberapa hari yang lalu kita masih bisa bertemu, berjumpa dengan almarhum. Tetapi hari ini ia telah tiada lagi di atas muka buminya Allah. Ia telah melanjutkan daripada perjalanan hidupnya, yaitu adalah alam kubur. Dan sama-sama kita semua kemarin menghantarkan almarhum sampai ke pemakaman. Luar biasa banyaknya orang. Berarti ini almarhum Muhammad Nasir Jordan adalah orang baik. Orang baik, orang baik Muhammad Nasir Jordan. Karena kenapa? Contoh saja bukti kecil yang saya dapatkan. Selama saya tinggal di Kasimpura, Mas Temong tidak pernah saya lihat pergi mengantar orang meninggal. Tetapi ketika meninggal Jordan, Mas Temong ikut serta ke pemakaman. Luar biasa. Berarti ini Jordan orang baik. Mas Temong orang baik. Orang baik, orang baik, masya Allah, luar biasa. Iya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 perkara yang mengantarkan mayat ke kuburan. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Dan 2 tersebut kembali. Yang pertama kembali adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Dan yang tinggal menemani almarhum di kuburan adalah amal perbuatannya. Sesayang-sayangnya seorang anak kepada orang tuanya, ibunya, tidak ada seorang anak yang ingin dikubur bersama orang tuanya ketika meninggal dunia. Dan sesayang-sayangnya orang tua
kepada anaknya. Tidak akan ada orang tua yang ingin dikubur bersama anaknya. Dan sesayang-sayangnya seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, tidak ada suami atau istri yang ingin tinggal bersama suaminya ketika di bawah kuburan. Cerita mati itu kalau ada sehidup semati. Cerita mati, sehidup semati cocok ji. Kau hidup kau mati. Oh, tidak ada yang setia seperti sampai di bawah kuburan. Dan kematian ini adalah nasihat terindah yang Allah datangkan kepada kita semua yang masih hidup. Nasihat yang tak bertinta dan tak berpena dan tak bercerita. Karena kenapa begitu susah sekarang untuk memberi peringatan kepada manusia? Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan, sedangkan ceramah khutbah Jumat tidak mau kau dengar? Kau di luar saja depan masjid sambil merokok, tidak mau masuk dalam masjid untuk mendengarkan pencerahan dari ustaz, khatib di atas mimbar agar engkau paham tentang agama Islam. Bagaimana mungkin engkau mau diingatkan, sedangkan ceramah pengajian takziah kau tidak mau datang? Bahkan engkau merasa lebih pintar daripada ustaz. Engkau katakan omdo itu ustaz, omongan doang itu ustaz. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Inilah nasihat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Karena kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal itu sampai, maka tak dapat dimajukan dan tak dapat dimundurkan. Contohnya almarhum Muhammad Nasir. Kita dalam keadaan tidak menyangka-nyangka bahwa almarhum akan meninggal pada hari itu. Karena sempat saya cerita sama Dandi atau Datuk di Gor, bilang kuliah di Ustaz jam 11. Nah panggil jak ula-ula. Nah panggil jak ula-ula baru sekalinya tidak lama meninggal dunia. Luar biasa. Kita semua akan merasakan kematian. Bahkan kalau memang, dan ada juga cerita yang saya dengar bahwa kita mami Pak Lurah baru meninggal di Jordan. Tidak, jangan salahkan Pak Lurah. Karena memang ada apa waktunya, toh. Jangan salahkan Pak Lurah, banyak orang beranggapan seperti itu. Tidak. Secara kebetulan Pak Lurah menjabat, meninggal juga Muhammad Nasir karena sudah dapat ajalnya. Bahkan ada orang kita lihat sampai 10 kali ditikam tidak meninggal karena tidak dapat ajalnya. Bahkan ada orang juga jatuh ke bawah lantai 2 turun ke tanah tidak mati karena belum dapat ajalnya. Tidak percaya Ki? Coba sebentar naik Ki. Kalau tidak mati Ki itu berarti tidak dapat ajalnya. Toh? Iya. Bahkan ada pernah katanya kalau kita pergi cari ilmu, tapi anak-anak bisa Ki diam? Tidak konsen Ki. Bahkan ada orang pernah berguru jauh cari ilmu, katanya supaya kalau jatuh Ki tidak apa-apa. Ada namanya itu ilmu kucing, ilmu meo. Ya. Pergi berguru itu namanya ilmu meo. Setelah berguru tes, sekalinya benar, tidak apa-apa. Tangannya jika seleo tapi patah semua tulangnya. Toh? Ya. Kalau memang tiba ajalnya kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak mengenal anak-anak, anak muda, tahu-tahu tajeni. Tidak mengenal seperti itu. Dan kematian tidak mengenal pangkat, status, jabatan. Tidak mengenal pangkat, status. Sedangkan Rasulullah saja, manusia yang paling Allah cintai, meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Apalagi kalau ustaz ji. Toh, apalagi kalau ustaz ji mati juga. Rasulullah saja dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Tapi kalau saya mau pilih-pilih, lebih baik kita mau duluan, baru saya yang di belakang.
Kalau tidak mau seperti itu, sayang di belakang kita yang duluan. Terus ustaz saja meninggal dunia, apalagi kalau RT Ji. Ya, apalagi kalau RT Ji. Mati juga. Tapi luar biasa RT, masya Allah. Luar biasa RT. Saya kagum sama RT. Luar biasa karena kenapa? Mulai dari pengurusan dia yang paling sibuk. Dia yang paling sibuk sampai di pemakaman dia yang cari orang untuk menggali. RT seperti ini cocok. Iya. Cuma kalau RT itu rugi tenaga. Kalau RW rugi waktu. Tapi kalau lurah lumayan rajina. Tapi jangan dulu ada tapinya. Tapi rajin juga Ji. Setiap ada masalah Pak Lurah dicari. Apalagi kalau ada BLT pasti Pak Lurah dicari. Bantuan langsung tunai. Karena itu Pak Lurah dia mentong. Selalu salah-salah kasih bantuan. Padahal bukan Pak Lurah yang salah. Jangan pernah salahkan Pak Lurah, bukan. Yang salah adalah yang mak dataya. Salah datai. Keluarga tonjina data. Tapi tidak ada di sini salah data. Dikasih puren banyak. Semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Dan ini adalah ujian yang diberikan kepada kita semua. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kita semua. Dan sebelum masuk kita tentang ujian, kita bahas dulu tentang kematian. Kita akan meninggal dunia. Kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Kita akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaanmu hari-hari. Ada orang meninggal dunia dalam keadaan terkentut-kentut. Betulan ini. Tidak percaya kita. Apa kelakuannya setiap hari? Kenapa dia meninggal dunia dalam keadaan terretu-retu? Apa ternyata ditelusuri. Setiap ada bocah lewat nak kentuki kepalanya. Mati dalam keadaan terkentut-kentut. Karena itu dosanya setiap hari yang dia lakukan. Bahkan ada orang yang ditemukan oleh guru-guru kita, pandrita-pandrita kita, ketika disyahadatkan katakan la ilaha illallah. Ia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditalkinkan la ilaha illallah, cahada kipuang. Apa dia bilang? 26. Tapi sekarang tidak ada 26. Acahadaki, adakah? Itu mami nak bilang. Bukan lagi 26. Dan bahkan ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga semua yang hadir malam hari ini mati dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk tentang ujian. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'anil Karim, "Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtali faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kita, telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Kita ini semua dari air mani yang bercampur. Kita semua hanyalah dari hasil kerja kerasnya bapak tak sama mama tak, sehingga tercipta yang namanya kita manusia. Makanya jangan sombong, jangan sok. Kita semua hanya dari air mani yang bercampur. Apa yang sebenarnya harus kita sombongkan di atas muka buminya Allah?
Apa yang harus engkau sombongkan di atas muka buminya Allah? Pada awalnya engkau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkura, tak pernah disebut, tak pernah dikenal. Karena kau memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Engkau hanya sesosok, sebongkah tanah yang hitam, warnanya hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah yang memuliakan kita. Fanafakhtu fihi min ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah tersebut. Lalu kemudian kita menjadi mulia. Sampai-sampai malaikat bersujud kepada kita. Apa yang sebenarnya harus kita sombongkan di atas muka buminya Allah? Apakah karena harta, kekayaan, lalu kemudian itu yang merubah diri kita menjadi sombong? Bukankah kita semua tahu bahwa Qarun, manusia terkaya yang sampai sekarang hartanya tertimbun di atas muka bumi ini, yang kita sebut-sebut harta Qarun? Mengapa Allah membenci Qarun? Karena ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri Qarun. Ia tidak mau bersimpuh sujud, bersimpuh sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, apakah karena jabatan, pangkat, kekuasaan, lalu kemudian itu yang merubah diri kita menjadi sombong? Bukankah kita semua tahu bahwa Fir'aun laknatullahi alaihi, salah satu manusia yang memiliki jabatan kekuasaan pada waktu itu, tidak ada yang menandinginya. Tetapi mengapa Allah membenci Fir'aun? Bahkan Allah melaknat Fir'aun karena ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri Fir'aun. Ia tidak mau bersimpuh sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, apakah karena kepintaran, kecerdasan, hafalan Quran 30 juz, ataukah sudah beribu-ribu hadis yang kita kaji, atau karena kita sering bermajelis ilmu, karena kita sering menuntut ilmu di luar daerah, lalu kemudian itu yang merubah diri kita menjadi sombong? Bukankah kita semua tahu bahwa Haman, manusia terpintar, terpandai, mengapa Allah membenci Haman? Karena ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri Haman. Ia tidak mau bersimpuh sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada kesombongan manusia adalah ketika ia memandang enteng yang namanya sembahyang. Ketika ia anggap enteng yang namanya salat. Itulah puncak daripada kesombongan manusia. Mengapa kita pandang enteng yang namanya salat? Bahkan saya dengar bahwa kalau salat itu sunnah ji. Salat itu sunnah ji, tidak jadi masalah. Yang penting hati bersih. Luar biasa, dari mana dalilnya? Dari mana ayatnya? Katanya salat tidak penting, yang penting adalah hati yang bersih. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Rasulullah saja, manusia yang dijamin surga, bengkak kakinya salat, bengkak kakinya salat. Bayangkan Rasulullah salat tahajud 5 juz setiap satu rakaat, 5 juz. Bayangkan bengkak kakinya salat Rasulullah. Lalu kemudian kita pandang enteng yang namanya salat. Kita bengkak jika kita karena samuran, bukan karena salat. Karena kalau kita salat yang cepat-cepat, Anda langkah 3 kul. Pasti maukah bertanya, pasti di hari ini ketika salat pasti ada yang namanya 3 kul tuh? Jujur meki. Karena buru-buru ke salat pasti diambil ke 3 kul. Jangan pandang enteng yang namanya salat. Karena salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mal yahabbu ila Allah taala?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salat pada waktunya adalah salat berjamaah di masjid, di mana azan berkumandang memanggil orang Islam ke sana.
Makanya kalau mau sholat silahkan di masjid. Jangan selalu di rumah sholat, di rumah sholat, di rumah sholat. Kalau di rumah Pak Bu banyak gangguan. Kalau di rumah banyak gangguan. Contohnya, contoh yang gimana di? Kalau di rumah sholat banyak gangguan. Allahu Akbar. Di depan meja makan ki sholat, ada ikan tak di atas, naik kucing, apa diambil, dibaca Al-Fatihah lolos, ternyata itu kucing bukan penutupnya. Gara-gara di rumah ki sholat, apa mami diambil? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Iya karena ganggu sholat tak itu kucing. Kalau di masjid ke sholat aman terkendali. Ada imam yang pimpin. Luar biasa ada imam yang pimpin. Akan khusyuk ke sholat kalau di masjid. Kalau di rumah banyak gangguan. Terus pengalaman pribadi. Kalau misalnya di masjid jangan sembarang diangkat imam. Jangan sekali-kali sembarang diangkat imam. Pernah kejadian tidak ada kipak imam di masjid. Lalu kemudian ini orang sering dipanggil guru. Setiap ketemu guru, setiap ketemu guru, tidak ada Pak Imam sholat maghrib. Tapi guru maju ke tidak ada Pak Imam. Satu kali tidak mau, dua kali tidak mau, tiga kali tidak mau, keempat kalinya mau tidak mau, harus mau. Daripada tidak sholat maghrib. Nah baca Al-Fatihah lolos, apa nambil Al-Kafirun? Bilang kimaca apa ini? Nah baca wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Itu terus kembali capek makmum. Lakum dinukum waliyadin. Selesai sholat protes kini guru. Selesai sholat protes. Kenapa saya disuruh memimpin sholat? Kenapa saya disuruh memimpin sholat? Bilang anu guru, kita konsen dibilang guru. Bilang cocok mi. Betul yang kau bilang guru. Cuma masalahnya saya ini guru karate. Bukan guru mengaji. Maka salah baca. Makanya jangan sembarang. Jangan sembarang. Jangan lalu. Pernah juga waktu corona. Kan biasa sholat di rumah. Ini kebetulan menantunya ada janggoknya. Bilang kau nak kau tonse pakai janggo. Cocok. Sholat tarawih nak baca. Apa nak bilang anu ji? Anu yang paling gampang Al-Kausar. Nak baca inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah lupai inna ma'usai manantunan inna terpaksa tidak malu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan sembarang jadi imam. Pernah juga kejadian, entah ini betul atau tidak, karena saya cuma diceritakan. Ini katanya sementara sholat di lembaga, tidak tahu di mana pelakunya. Di lembaga sholat, temannya yang pimpin sholat. Kebetulan itu temannya sementara sujud, metui tak ciri. Seharusnya kita angkat dulu Allahu Akbar, tapi dia langsung lari keluar. Dan dicingei bilang, kenapa ini Pak Imam lawas sekali? Kenapa ini Pak Imam sekali? Ternyata dicingei tidak ada Pak Imam. Dicari di WC Taporo. Makanya yang harus imam yang paham. Seharusnya kalau imam yang paham, dia angkat dulu jamaahnya lalu kemudian keluar. Karena sembarang kita panggil imam, nah, itulah yang terjadi.
Dan terus yang perlu kita perhatikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merasa dirinya Islam, dengarkan baik-baik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama Islam, ia telah mengambrukkan daripada agama Islam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang meninggalkan salat adalah orang yang menghancurkan daripada agama Islam. Rasulullah tidak mengatakan bahwa orang yang menghancurkan masjid itu harus ditangkap. Tetapi Rasulullah mengatakan dengan tegas, orang yang meninggalkan salat sedang menghancurkan agama Islam, sedang mengambrukkan agama Islam. Hari ini anak kita, istri kita, keluarga kita bertahun-tahun tidak salat. Bukan kita cegah, bukan kita ikat, malah kita biarkan. Kita kasih makan, kita sekolahkan, kita belikan sepeda motor, belikan HP yang canggih, kita lengkapi fasilitas hidup kepadanya, padahal dia adalah penghancur agama. Kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan salat. Lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada bermain judi, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada menghancurkan masjid. Masjid dihancurkan, masih bisa kita gotong royong untuk membangun masjid tersebut. Tetapi kalau agama anak kita hancur, agama istri kita hancur, siapa yang mau bangun agama mereka, jemaah? Oleh karena itu, tugas orang tua mulai dari sekarang, mulai dari kecil, ajarkan anak untuk mendirikan yang namanya salat. Jangan dibiarkan tidak mendirikan salat. Kalau sudah besar lalu kemudian kita baru mau menyuruh dia pergi salat, susah caranya. Susah, makanya dididik mulai kecil, kasih masuk untuk salat. Biar ribut-ribut di masjid, biar. Karena ada juga jamaah masjid, ada pengurus masjid. Kalau ada nak ribut, iya dan anak-anak rukab ada. Jangan kasih begitu anak-anak. Jangan. Bukan apanya itu yang dia ambil hati. Lalu kemudian mulai dari kecil itu sampai ia dewasa tidak masuk masjid. Karena akibat teguran kita, bahaya. Karena akibat kita lalu kemudian anak itu tersebut tidak mendirikan salat. Makanya jangan ditegur, biarkanlah dia lari di masjid, biarkan. Biarkan dia lari di masjid, biarkan. Namanya juga anak-anak. Yang salah itu yang harus ditegur kalau bapaknya sama mamanya baku buru dalam masjid. Itu baru ditegur. Karena besar nih. Kalau anak-anak apa nak tahu kan? Jangan ditegur, biar nih. Lalu kemudian tanyakan secara baik-baik. Nah, jangan seperti itu. Tidak boleh ribut kalau dapat dalam masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menyampaikan dengan benar. Jangan iya anak ini. Agan ada. Jangan seperti itu kasihan. Bahkan pernah saya pimpin salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada. Astagfirullah. Seharusnya selesai saya pergi baca doa baru tegur gitu anak. Jangan langsung mengganggu konsentrasi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan perlakukan seperti itu anak-anak. Karena dia adalah generasi kita semua, pelanjut daripada kita semua. Makanya apapun kemaksiatan yang kita lakukan sampai hari ini, dengarkan baik-baik. Apapun kemaksiatan yang kita lakukan sampai hari ini, walaupun kita masih memakai narkoba,
walaupun kita masih berzina, walaupun kita masih bermain judi, dirikan solat. Dirikan solat di masjid. Biarkan solat-solat tersebut yang merubah diri kita menjadi lebih baik. Saya ulang, apapun kemaksiatan yang engkau lakukan sampai hari ini, sampai detik ini, silahkan dirikan solat. Biarkan solat-solat tersebut yang merubah diri kita menjadi lebih baik. Kan namanya juga kita hijrah secara bertahap. Secara bertahap, jangan langsung. Biarkan apapun kemaksiatan, biarkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan pernah berharap hati tak mau bersih jikalau kita tidak mendirikan salat. Karena banyak orang yang beralasan, "Ustaz, dek pada macam ke hatiku. Jadi dek bagulau masuk pajang. Belum bersih hatiku Ustaz. Jadi saya tidak mendirikan salat." Mustahil. Mustahil. Mustahil hatimu mau bersih jikalau engkau tidak mendirikan salat. Sedangkan orang yang salat saja, saya ulang, sedangkan orang yang salat saja 5 waktu berjamaah di masjid, belum tentu hatinya bersih. Belum tentu macam hatinya, belum tentu hatinya bersih. Masih ada rasa iri hati dalam hatinya. Masih ada rasa dengki, ujub, ria, sombong, angkuh. Orang yang salat saja belum tentu hatinya bersih. Apalagi kita yang tidak salat, mengharapkan hati tak bersih mustahil. Maka mulai dari sekarang dirikan salat. Biarkan salat-salat tersebut yang merubah diri kita menjadi lebih baik. Lalu kemudian lanjutan ayat tersebut tadi, "Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtali." Lalu untuk apa kita hidup di atas muka buminya Allah? Nabtali, Allah ingin memberikan ujian kepada kita. Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyyiris sabirin." Dan kami akan benar-benar menguji kalian. Dengan sedikit saja rasa takut, rasa lapar, wanakesin ada sebuah kekurangan harta, kekurangan jiwa atau nyawa, mati suamita, mati saudarata, mati keluargata, wattamaron, kekurangan buah-buahan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Kata Allah, "Alladzina idza asabathum musibah," yaitu orang-orang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Itulah orang yang sabar. Makanya untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran daripada menghadapi yang namanya musibah kematian tersebut. Lalu kemudian saya ingatkan kembali untuk keluarga. Sudah kita bacakan 30 juz Al-Quran ya. Sudah kita kirimkan. Alhamdulillah. Kata guru kita yang saya dapatkan, kalau tidak mampu 30 juz, kita kirimkan saja Yasin 3 kali. Tapi kasih selesai, bukan Yasin, tapi kasih selesai. Kalau tidak bisa Yasin, kita kirimkan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau tidak bisa lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cukup Al-Fatihah saja. Kalau tidak bisa lagi Al-Fatihah, mate bawan niseke. Masa Al-Fatihah saja tidak bisa kita kirimkan untuk almarhumnya. Lalu kemudian saya ingatkan juga, kalau misalnya kasihan ada hartanya ini almarhum, ada uangnya, biar sedikit saja kita sumbangkan di jalan Allah.
Apalagi kalau ada pembangunan masjid, sumbangkan kepada pembangunan masjid kalau ada hartanya. Tapi kalau tidak ada paling hartanya ini almarhum, kita saja pihak keluarga berkumpul dana uang. Kalau tidak tak 100.000 tak satu orang. Berapa berkeluarga? Banyak di 100.000 satu orang, lumayan. Kalau tidak bisa kita 100.000 tak 1 juta tak. Insya Allah bisa itu. Apalagi yang saya dengar ini almarhum belum diakikah, ya. Kalau belum diakikah, kalau memang dananya belum cukup, kita tunda-tunda saja dulu. Karena bisa dilakukan kapan saja ini akikah. Karena dua pendapat ulama, ada yang mewajibkan, ada juga yang mensunnahkan. Kalau selama dia mampu wajib untuk berakikah. Tapi kalau selama dia tidak mampu, tidak ada uangnya, tidak diwajibkan untuk berakikah. Karena mau kenapa kalau tidak ada uang? Terus kalau misalnya paling ada uangnya untuk akikah dan ada yang lebih penting daripada akikah, kita selesaikan dulu yang lebih penting daripada akikah. Ya. Lalu kemudian lanjut. Ayatnya faja'alnahu sami'an basirah. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, kita bisa melihat, bisa mendengar. Itu hanyalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ujian mata. Kita biasa kalau keluar dari masjid, saya pernah pimpin imam di Masjid Bira. Ketika keluar di masjid, perempuan begini kita lihat. Ini ujian mata. Dilihat berdosa, tidak dilihat barang bagus, jainasis sakit. Itu ujian mata. Faja'alnahu sami'an basira. Kita bisa mendengar. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa mendengar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran itu ujian. Karena banyak terjadi datang temanna ya beda ini. Kelah jamu kau tahu cerita itu. Jamu kau tahu cerita dapat kau dosa. Tapi begitu memang di. Sama sih. Ya beda ini sampai jangan kau tanya orang nih, jangan kau tanya orang, kau mau tahu ketemu lagi orang, jangan kau tahu, jangan kau tanya orang, sampai na satu kampung tahu keliling, jangan kau tanya orang, selesai masalah. Karena ada mentong itu orang tidak bisa tidur kalau tidak magosip. Ada penyakit itu bu, penyakit. Ada mentong orang tidak bisa tidur kalau tidak mak gosip. Cari dulu tempat mak gosip baru bisa tidur. Biar warnanya gordena orang nak tahu semua. Warna merah kuning. Biar dasterna orang nak tahu. Bilang cicilan 11 bulan itu dasterna. Sampai robek belum pelunas 11 bulan. Lanjut, itu hanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir jam 9 Ustaz. Ya. Wah, dah. Lalu kemudian malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini juga pesan kepada kita semua umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pesan-pesan berikut ini, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan menjadi mayat. Hiduplah sesuka hatimu, engkau mau berbuat apa silakan, tapi ingat engkau akan menjadi bangkai, engkau akan menjadi mayat. Hiduplah sesuka hatimu. Kau mau jadi Power Rangers, silakan. Mau kau jadi Doraemon, silakan.
Mau kau jadi popok, silakan. Mau kau jadi batito, silakan. Fa'innaka mayit, tapi ingat, engkau akan menjadi mayat. Engkau akan mempertanggungjawabkan daripada amal-amalmu ketika engkau hidup di atas muka buminya Allah. Bahkan Allah mengatakan, inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menunjukkan jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang benar. Terserah kalian pilih jalan yang mana, kata Allah. Terserah iko, elok kau pilih lalu tegai. Mau jadi orang bersyukur, kata Allah, silakan. Mau jadi orang kufur nikmat, silakan, kata Allah. Mau jadi orang beriman, silakan, kata Allah. Mau jadi orang kafir, silakan, kata Allah. Silahkan, silahkan, kata Allah. Allah tidak butuh dengan kita semua. Kita yang membutuhkan Allah. Sebagaimana Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumi in takfuru antum wa min fil ardi jami'an innallaha la ghaniyyun hamid. Wahai kalian semua, bukan cuma yang ada di Kasimpureng, bukan cuma yang ada di Bulukumba, bukan cuma yang ada di Indonesia, semuanya kafir. Allah tidak butuh dengan kita semua. Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Ketika kita beriman, beramal soleh kepada Allah, derajat daripada Allah akan selalu meningkat, selalu tinggi. Ketika kita bermaksiat, berdosa, derajat Allah tidak akan menurun. Makanya Allah tidak butuh dengan kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah kita mau jadi apa. Yang jelasnya Allah tidak butuh dengan kita semua. Tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, inna a'tadna lil kafirin salasila waglala wasaira. Sesungguhnya untuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur, yang tidak pandai bersujud, setelah Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada dia, maka Allah akan sediakan rantai-rantai dan siksaan-siksaan untuk dia. Sedangkan orang beriman, orang beramal soleh, kata Allah beda. Innal abrar yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka dia akan ditempatkan daripada tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah begitu banyak kenikmatan. Apapun yang engkau inginkan di surga datang. Kau mau blue ice, ada di surga. Kau mau 2 kilo, ada di surga. Kau mau Malaysia, ada di surga. Ketika di surga ada semua. Apapun yang engkau inginkan ada di surga. Makanya berlatih-latihlah di dunia untuk menahan daripada nafsu tersebut. Lalu kemudian ketika di surganya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya, terakhir, mulai dari sekarang ajarkan anak kita tentang agama Allah. Ajarkan anak-anak kita agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua dahulu berpesan, ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya mati nanti engkau akan sembah siapa? Tapi orang tua sekarang berbeda. Orang tua sekarang ma ta'kuluna min ba'di. Kalau saya mati nanti engkau akan makan apa? Dia hanya persoalkan masalah perut, masalah pekerjaan, tidak memperhatikan daripada agama anaknya. Sehingga apa yang terjadi sekarang, banyak anak-anak yang kurang adab, yang tidak menghargai daripada orang tuanya. Contoh kecil, kita dulu kalau ada tamunya orang tua tak takut masuk. Anak-anak sekarang main asing-asing di dalam. Kita dulu tak boleh lagi ke mata orang tua takut ke masuk. Anak-anak sekarang boleh lagi mata apa bilang, kenapa mata tak Pak Rusai? Kita dulu kalau semen di bapak takut mungkin masuk. Anak-anak sekarang corona kita. Lihat saya.
Kita dulu kalau disuruh ke sama orang tua, nak pergi beli pisau, kasih kau 2.000. Apa nak bilang anak? Mak, saya kasih ke 5.000. Kita tahu mau pergi beli di anak-anak kalau mau. Baru ada lagi istilahnya nasisaka. Ada lagi istilahnya di TPA nasisaka. Ketika marah-marah ki, langsung dia bilang, masa marah ki? Tadi tidak ji. Luar biasa. Makanya perhatikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita contoh kecil lagi tidak memperhatikan daripada agama Allah. Contohnya Pak Barasanjia. Contoh Pak Barasanji kasihan. Setengah mati solawatan dalam rumah tak. Basa bajuna, makbusa kalepai, makbusa parangkai. Berapa amplopnya? 20.000. Bagus sih kalau 20.000, kalau 5 ca. 5 ca, Bu. Tapi kalau eletong 5 juta, 10 juta dibayar, apa jenabi nalia ini? Pak Haji Nalia. Sedangkan orang salawatan dalam rumahnya, padahal ketika orang bersalawat dalam rumahmu 1 kali saja, Allah memberikan 10 rahmat dalam rumahmu. Bayangkan 1 kali salawat, berapa salawat Pak Barasanji yang dia lontarkan dalam rumah. Hargai Pak Barasanjia, jangan 5 ca, Bu. Dikasih lagi makanan, leher-leher ayam. Dikasih lagi pantak-pantak ayam. Sop makeci. Dikasih lagi pisang 3 biji ji. Nah 10 cucuna. Bagaimana caranya? Terpaksa beli terigu 2 kilo. Nah bikin kambing-kambing supaya cukup sama keluarganya. Nah, hargai Pak Barasanjia. Rokok Surya berapa sekarang? Ya, 26.000 rokok Surya. Berapa pun Pak Barasanjia? 20.000. Berapa ruginya? 6.000. Keluar lagi hilang sandalnya. Nah, berapa ruginya? Double kill. Seperti yang tadi saya rasakan. Makanya mulai dari sekarang ya, kita perhatikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Karena sudah cukup 1 jam, mungkin kita tutup dengan doa ya. Tutup dengan doa. Masya Allah. Muhammad Nasir. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar itu lalu kemudian Allah mengijabah daripada doa-doa kita. Semoga dengan istighfar yang kita lantunkan malam hari ini, lalu kemudian kita mengetuk pintu langit, lalu kemudian doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beristighfar. Jangan malu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Banyak silaf salah kami ya Allah. Banyak silaf salah kami ya Allah. Terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah.
Terlalu banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Baik dosa kami kepada Engkau ya Allah, baik dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik dosa kami kepada saudara-saudari muslim kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Nafas kami ada karena Engkau. Bumi yang kami pijak bumi Engkau. Paru-paru yang kami pakai pinjaman dari Engkau ya Allah. Mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka kepada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Kurang rasa syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang rasa syukur itu sudah merupakan dosa ya Allah. Apalagi lebih dari itu ya Allah. Maka malam hari ini kami datang berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Lalu kemudian kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Lalu kemudian kami mengangkat tangan ke langit untuk mendoakan almarhum Muhammad Nazir bin Abdul Latif. Allahumma ghfir lahu, ampunkan dia ya Allah. Allahumma ghfir lahu, ampunkan dia ya Allah. Allahumma ghfir lahu, ampunkan dia ya Allah. Warhamhu, rahmati dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya ya Allah. Muliakan tempat turunnya ya Allah. Waj'alil jannata mazwahu, jadikanlah surga tempatnya yang terakhir ya Allah. Lindungilah almarhum daripada azab jahannam ya Allah. Lindungilah almarhum daripada azab kuburmu ya Allah. Lindungilah almarhum daripada fitnah hidup dan mati ya Allah. Lindungilah almarhum daripada fitnah al-Masih Dajjal ya Allah. Luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Jadikanlah kuburnya salah satu taman-taman surgamu. Jangan Engkau jadikan kuburnya salah satu lubang neraka-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisannya untuk menjawab daripada pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Tidurkanlah almarhum ya Allah seperti tidurnya malam pengantin baru ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini lalu kemudian Engkau begitu banyak memberikan ujian cobaan kepada negeri tercinta ini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini lalu kemudian Engkau menghukum guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami, ulama-ulama kami ya Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kami ini ya Allah lalu kemudian Engkau belum juga mengangkat daripada wabah penyakit virus corona-Mu ya Allah. Wa dhunuba wali walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Ringankanlah daripada langkah kakinya untuk menuju beribadah kepada Engkau ya Allah. Ringankan daripada keningnya untuk bersujud bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Panjangkan umur taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Jikalau ada di antara kami orang tuanya belum juga mendapatkan hidayah, berikan hidayah kepada orang tua kami ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus kepada orang tua kami ya Allah. Semoga kami semua bisa dipersatukan dalam jannah surga-Mu ya Allah. Wali abaina, ampunkan dosa ayah kami,
Ayah yang telah banting tulang siang malam, tidak mengenal panasnya terik matahari, dinginnya hujan, hanya untuk menafkahi keluarga kami, ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibunda kami. Ampunkan dosa ibunda kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibunda kami, ya Allah. Ibunda yang telah mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa saat melahirkan kami, ya Allah. Kami tak dapat membalas budi baik ibunda tercinta kami, ya Allah. Maka pulang dari tempat ini sebentar, ya Allah. Kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya, ya Allah. Tapi sebagian di antara kami orang tuanya sudah meninggal dunia. Sebagian di antara kami orang tuanya sudah meninggal dunia. Tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali mendoakan orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha waj'alil jannata mazwaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratun ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afla indal hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى الروح المرحوم محمد ناصر بن عبد اللطيف. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Demikianlah ceramah Tazkiratul Maut yang sempat saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri yang masih fakir ilmu. Apabila ada ketersinggungan atas ceramah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya berdiri tempat ini bukan untuk menyinggung perasaan jamaah, tetapi hanya ingin melanjutkan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berdiri bukan untuk menggurui seluruh jamaah. Unzur maqala fala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.